السلام عليكم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك
المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Sebelumnya masih membahas berkenaan dengan Ghazwah atau Perang Tabuk. Saat ini saya akan memaparkan rincian lebih lanjut mengenai perjalanan ini. Pada kesempatan ini juga disebutkan upaya orang-orang munafik untuk menyakiti Rasulullah SAW. Rinciannya adalah, di balik Perang Tabuk sebenarnya terdapat rencana keji dari orang-orang Yahudi, Nasrani, dan orang-orang munafik, bahwa ketika rencana mereka gagal dari segala penjuru dan mereka tidak berhasil menghapuskan Islam dan Rasulullah SAW, beberapa kali upaya untuk membunuh Rasulullah SAW juga gagal. Jadi, perencanaan ini merupakan senjata terakhir mereka. Meskipun bagi mereka tidak akan ada pertolongan dan dukungan ilahi, seperti halnya sebelumnya, namun tidak diragukan lagi bahwa ini terbukti sebagai upaya paling matang dari orang-orang munafik. Karena saat itu, pada setiap langkahnya, kaum muslimin tampak pasti akan terjatuh dalam kehancuran. Kita telah melihat sebelumnya bahwa dimanapun mereka berusaha, namun Allah yang telah menganugerahi kaum muslim kemenangan dengan cara yang luar biasa, baik di medan Badar dan kemudian hingga Perang Hunain, dukungan dan pertolongannya terus-menerus menganugerahi kaum muslimin dengan kemenangan. Dan pada setiap kesempatan yang berbahaya, perlindungan Allah Ta'ala senantiasa menyertai Rasulullah SAW. Beberapa peristiwa yang sama terulang di sini juga. Perjalanan dari Madinah hingga Tabuk bagaikan perjalanan melalui lembah kematian. Dalam perjalanan ini, sampainya kaum muslim di Tabuk dengan selamat dan kemudian menempuh perjalanan pulang, sudahlah cukup untuk menghempaskan akal sehat orang-orang munafik. Kemudian peristiwa melarikan dirinya pasukan-pasukan militer yang didukung oleh Kaisar Romawi atau sama sekali tidak berani menghadapi karena ketakutan adalah hal yang sangat mengherankan. Kemudian gejolak ketakutan yang melanda semua kekuatan lawan yang tinggal di perbatasan Arab, dan sebagai hasilnya kebanyakan dari mereka menghadap Rasulullah SAW dan sambil memohon perdamaian menganggap membayar jizyah sebagai keselamatan. Semua peristiwa ini menunjukkan bahwa seluruh rencana kaum munafik adalah hancur berantakan, karena dalam sangkaan dan dugaan kaum munafik pun tidak terbayangkan bahwa seorang muslim pun termasuk Rasulullah SAW dapat kembali dari Tabuk ke Madinah dengan selamat. Oleh karena itu, ketika pasukan muslim yang berjumlah 30.000 ini memulai perjalanan kembali ke Madinah dengan mengibarkan bendera kemenangan dan pertolongan di bawah kepemimpinan Rasulullah SAW, maka kaum munafik menganggap perlu untuk melepaskan anak panah terakhir mereka, dan itu adalah bahwa bagaimanapun juga Nabi SAW tidak boleh kembali ke Madinah, na'udzubillah. Untuk ini mereka menyusun rencana jahat untuk membunuh beliau SAW. Bahkan tidak mustahil bahwa rencana keji ini telah direncanakan sejak awal sebagai serangan terakhir, yaitu pertama-tama orang-orang muslim ini akan binasa di tengah jalan atau di Tabuk, dan jika mereka masih selamat dan kembali, maka mereka akan dibunuh di tengah jalan. Dan dugaan ini tampak benar, karena semua pemimpin besar kaum munafik tidak ikut serta. Namun sekelompok kaum munafik yang ikut serta tidak meninggalkan kesempatan apapun dalam menyebarkan racun propaganda permusuhan dalam setiap kesempatan. Namun
mereka tidak dapat mengambil langkah sebesar itu kecuali jika perencanaan ini telah dilakukan sebelumnya, sebelum keberangkatan ke Tabuk. Alhasil, mereka melaksanakan rencana berbahaya ini dengan cara bahwa dalam perjalanan pulang akan terdapat sebuah jalan yang terbagi menjadi 2 jalur saat sampai di suatu lembah. Satu adalah jalan lapang yang luas dan satu lagi jalan sempit yang melewati sebuah rute yang tinggi dan sulit dilalui untuk mencapainya. Ini juga merupakan jalan pintas dan pasukan kaum muslim memang akan melewati jalur tersebut. Kaum munafik merencanakan bahwa ketika seluruh pasukan ini melewati puncak jalur tersebut, ketika terjadi kerumunan orang, ketika jumlah orang sangat banyak, pada saat seperti itu, ketika dalam kegelapan malam, memang perjalanan berlangsung pada waktu malam, pada saat itu semua orang munafik ini akan berkumpul di dekat unta Rasulullah SAW, dan dengan cara apapun juga, unta beliau SAW akan dipaksa menuju ke tepi jurang dan tali-tali pelana akan dipotong. Dengan cara itu, unta betina tersebut, nauzubillah, akan menjatuhkan beliau SAW ke dalam jurang, akan menjatuhkan beliau ke dalam lembah yang dalam tersebut, atau unta itu sendiri akan jatuh ke dalam jurang bersama beliau. Dan dalam kegelapan malam, hal itu akan dianggap sebagai kecelakaan dan tidak ada seorang pun yang akan berpikir bahwa itu adalah serangan pembunuhan. Oleh karena itu, Hazrat Urwah bin Zubair meriwayatkan bahwa ketika Rasulullah SAW berangkat dari Tabuk menuju Madinah, sekelompok kaum munafik berniat untuk membunuh beliau dan mereka sepakat bahwa mereka akan menjatuhkan Nabi SAW dari puncak sebuah lembah di tengah perjalanan. Akan tetapi, pada saat yang tepat, Allah Ta'ala memberitahukan Rasulullah SAW tentang rencana jahat kaum munafik ini. Maka beliau SAW mengumumkan bahwa tidak ada seorang pun yang akan melewati lembah tersebut kecuali Rasulullah SAW dan 3 orang sahabat yang menyertai Nabi SAW. Beliau bersabda, hanya saya yang akan melewati lembah tersebut, sedangkan yang lainnya harus melewati dataran lapang. Para sahabat yang menyertai beliau adalah Hazrat Huzaifah bin Yaman, Hazrat Hamzah bin Amr Aslami, dan Hazrat Ammar bin Yasir. Dan mengenai pasukan yang lain, beliau bersabda bahwa mereka akan melewati sebuah padang luas di lembah tersebut. Dengan pengumuman yang mendadak tentang perubahan rute ini, rencana kaum munafik tampaknya akan gagal. Akan tetapi mereka tetap tidak menyerah dari niat jahat mereka, dan mereka segera memilih 12 atau 15 orang dan disepakati bahwa mereka akan menutupi wajah mereka dengan kain dan dengan cepat menuju ke lembah tersebut. Dan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya, mereka tiba-tiba akan mulai menghalau unta betina Rasulullah SAW dan menakut-nakutinya serta membuatnya panik agar nauzubillah terjadi kecelakaan yang mereka harapkan. Maka mereka pun melakukan hal itu. Pada saat itu, ketika beliau SAW sedang berjalan di lembah, beliau mendengar suara orang-orang. Mereka datang mendekati beliau dan mereka menakut-nakuti unta betina beliau yang menyebabkan barang-barang bawaan juga jatuh. Maka Rasulullah SAW memerintahkan Hazrat Huzaifah untuk menyerang kaum munafik tersebut dan mengusir mereka. Hazrat Huzaifah memukul tunggangan mereka dengan tongkat dan berkata, "Wahai musuh-musuh Allah, menyingkirlah." Hazrat Huzaifah memukul tunggangan mereka dan berkata, "Menyingkirlah." Para munafik ini menyadari bahwa Nabi SAW telah mengetahui tipu daya mereka dan mereka tidak ingin dikenali. Oleh karena itu mereka dengan cepat turun dari lembah dan berbaur dengan pasukan. Hazrat Huzaifah menghadap Rasulullah SAW. Beliau bersabda, "Huzaifah, pukullah tungganganku dari belakang karena ia telah ketakutan, dan wahai Ammar, engkau tuntunlah ia dari depan agar unta yang
terkejut ini kembali ke arah yang benar. Dalam suatu riwayat disebutkan, Hazrat Huzaifah menuturkan, ketika kami sampai di lembah tersebut, 12 orang menghadang beliau di lembah itu. Ketika saya memberitahukan kepada Rasulullah SAW, maka beliau SAW menantang mereka. Atas hal itu mereka berbalik dan melarikan diri. Rasulullah SAW bertanya kepada kami, apakah kalian mengenali mereka? Kami menjawab, wahai Rasulullah SAW, kami tidak mengenali mereka karena mereka memakai cadar dan keadaan juga gelap. Tetapi kami mengenali tunggangan mereka. Orang-orang Arab saat itu juga sangat mengenal tunggangan. Beliau bersabda, orang-orang ini akan tetap menjadi munafik hingga hari kiamat. Dan apakah kalian mengetahui niat mereka? Kemudian beliau bertanya kepada para sahabat yang bersama beliau. Mereka berkata, tidak, kami tidak mengetahuinya. Beliau SAW bersabda, mereka telah berniat untuk menabrak Rasul Allah di lembah dan menjatuhkannya di sana. Kami berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah Anda tidak akan mengirimkan pesan kepada suku-suku mereka agar setiap kaum mengirimkan kepala temannya kepada Anda? Mereka harus dihukum mati. Beliau bersabda, tidak. Aku tidak menginginkan orang-orang Arab saling berkata bahwa Muhammad SAW adalah pembunuh kaumnya sendiri. Menurut beberapa riwayat, Rasulullah SAW sedang berada di atas untanya ketika wahyu turun kepada beliau. Hazrat Huzaifah berdiri di dekatnya dan beliau SAW memanggil, siapa itu? Ia menjawab, saya Huzaifah. Maka beliau SAW bersabda, saya akan berbicara kepadamu tentang suatu hal yang rahasia. Jangan sebutkan hal ini kepada siapapun. Kemudian beliau SAW menyebutkan nama-nama para penyerang itu satu persatu, menyebutkan nama setiap orang dari mereka dan juga bersabda, aku telah dilarang untuk mensolatkan jenazah mereka dan mereka adalah orang-orang munafik. Menurut riwayat-riwayat, beliau SAW menyebutkan 12 atau 13 atau 15 nama. Alhasil, karena Rasulullah SAW telah bersabda kepada Hazrat Huzaifah agar tidak memberitahukan rahasia ini kepada siapapun, oleh karena itu Hazrat Huzaifah tidak pernah menyebutkan nama-nama itu kepada siapapun, hingga pada masa Hazrat Umar, ketika Hazrat Umar menjadi khalifah dan mengetahui bahwa beliau adalah saksi dari peristiwa ini, dan Hazrat Huzaifah mengetahui nama-nama mereka, maka Hazrat Umar menggunakan cara ini, yakni jika Hazrat Umar ragu terhadap seseorang, maka Hazrat Umar akan memegang Hazrat Huzaifah dan membawanya bersama untuk menyolatkan jenazah. Ketika ada yang meninggal, jika seseorang termasuk di antara mereka yang terlibat, maka Hazrat Umar ragu, beliau akan memegang lengan Hazrat Huzaifah dan membawanya bersama untuk menyolatkan jenazah. Jika Hazrat Huzaifah menolak untuk pergi, maka Hazrat Umar akan memahami bahwa mereka adalah orang-orang itu dan beliau pun tidak akan pergi ke solat jenazah. Menurut sebuah riwayat Sahih Muslim, mereka berjumlah 14 atau 15, tetapi disertai dengan penjelasan bahwa 12 di antara mereka adalah orang-orang munafik yang terlibat dalam rencana jahat itu. Sedangkan 3 orang lainnya adalah para sahabat yang memang mendaki bukit pada waktu itu, tetapi mereka tidak mendengar pengumuman bahwa jalan dataran rendah harus dipilih daripada jalan ini. Oleh karena itu, ketiga orang itu dianggap memiliki alasan. Alhasil, ketika pagi tiba, Hazrat Usaid bin Huzair, pemimpin suku Aus, menghadap Rasulullah. Beliau SAW memberitahukan, pada malam sebelumnya beberapa orang munafik telah berniat untuk mengikuti di bukit, dan dalam kegelapan malam mereka akan memotong tali kekang unta dan akan menusuknya dengan benda tajam agar ia berlari cepat, sehingga mereka akan menjatuhkan saya dari unta saya. Atas hal ini, Hazrat Usaid menyampaikan, wahai Rasulullah SAW, perintahkanlah kepada setiap suku agar mereka membunuh orang yang terlibat dalam rencana jahat ini. Dan dengan penuh semangat berkata, wahai Rasulullah SAW, apakah orang-orang seperti ini akan dibiarkan begitu saja? Sampai kapan kita akan bersikap lunak terhadap mereka, padahal hari ini mereka, yakni orang-orang munafik, sudah sedikit jumlahnya dan telah dihinakan, dan Islam telah mengukuhkan kedudukannya. Rasulullah SAW menjawab, aku tidak suka jika orang-orang berkata
bahwa ketika perang antaranya, yakni Nabi SAW dan orang-orang musyrik berakhir, Muhammad SAW lantas membunuh sahabat-sahabatnya sendiri. Hazrat Usaid menyampaikan, "Wahai Rasulullah, mereka bukan sahabat. Sejak kapan mereka menjadi sahabat kita dan Anda?" Rasulullah SAW bersabda, "Bukankah mereka telah mengucapkan la ilaha illallah?" Hazrat Usaid berkata, "Memang mereka mengucapkannya, tetapi kesaksian itu tidak ada nilainya, yakni di dalam hati mereka tidak ada kesaksian." Rasulullah SAW bersabda, "Karena mereka telah mengucapkan syahadat, meskipun hanya dari mulut saja, aku tetap tidak akan membunuh mereka." Para ulama palsu zaman sekarang yang mengeluarkan fatwa untuk membunuh orang-orang yang mengucapkan kalimat syahadat, mereka harus merenungkan sabda ini. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu taala anhu menyampaikan, ketika orang-orang munafik di Madinah mengetahui bahwa tidak terjadi pertempuran apapun dan Muhammad Rasulullah SAW kembali dengan selamat, mereka menyadari bahwa rahasia dari tipu daya munafik mereka kini telah terungkap di hadapan Rasulullah SAW, dan mereka kemungkinan besar mereka tidak akan luput dari hukuman. Kemudian mereka menempatkan beberapa orang di jalan yang berjarak agak jauh dari Madinah, yaitu di jalan yang sangat sempit dan hanya bisa dilalui oleh satu penunggang kuda saja. Ketika Rasulullah SAW mendekati tempat itu, Allah Ta'ala memberitahu beliau melalui wahyu bahwa musuh bersembunyi di kedua sisi jalan. Beliau SAW lalu memerintahkan seorang sahabat, "Pergilah dan lihatlah ke sana." Ketika sahabat itu memacu tunggangannya dengan cepat dan tiba di tempat itu, ia melihat beberapa orang bersembunyi di sana hendak menyerang. Terdapat berbagai riwayat mengenai hal ini, dan ini adalah salah satu riwayat yang disampaikan juga oleh Hazrat Muslim Maud. Ketika sahabat itu tiba, orang-orang tersebut melarikan diri dari tempat itu. Namun Rasulullah SAW menganggap tidak tepat untuk mengejar mereka. Kemudian ketika beliau tiba di Madinah, orang-orang munafik yang tidak ikut serta dalam peperangan ini mulai memberikan berbagai macam alasan, dan Rasulullah SAW menerima alasan-alasan mereka. Tetapi kini telah tiba waktunya untuk mengungkapkan hakikat orang-orang munafik kepada kaum muslimin, dan ini terjadi. Bagaimanapun juga terdapat berbagai riwayat mengenai apakah mereka yang ingin menyerang itu menunggu atau maju ke depan, atau bagaimana cara mereka menyerang. Namun kejadiannya adalah satu, yaitu di setiap tempat ada upaya untuk menyakiti Rasulullah SAW di celah sempit itu. Nauzubillah. Sebagaimana telah disebutkan bahwa setelah Fatah Mekah, rencana jahat orang-orang munafik mengalami semacam percepatan, dan ketika mereka melihat bahwa suku-suku di sekitar Arab, termasuk suku-suku Yahudi, telah kehilangan kekuatan mereka dan telah ditaklukkan, maka kini mereka membuat rencana untuk meminta bantuan dari kekuatan besar di luar Arab, seperti Kaisar Romawi, dan bersamaan dengan itu mereka membuat program untuk mendirikan sebuah markas tetap di Madinah, di mana mereka dapat mengadakan pertemuan-pertemuan mereka secara tetap, membuat perencanaan jahat melawan Islam dan kaum muslimin, dan juga menyimpan senjata dan sebagainya di sana. Tetapi markas tersebut harus sedemikian rupa sehingga kaum muslimin lainnya pun tidak akan curiga. Alhasil, Abu Amir yang telah menghilang dari pandangan umum selama beberapa waktu, tiba-tiba ia muncul kembali, dan orang-orang yang melakukan propaganda untuk kepentingan orang-orang munafik mulai menyebutnya sebagai Abu Amir Rahab. Ia mengusulkan bahwa untuk markas ini, kalian, yakni orang-orang munafik, harus membangun sebuah masjid di Kuba. Mengenai Abu Amir, dalam sejarah terdapat keterangan lebih lanjut. Ia terkenal dengan nama Abu Amir Ar-Rahab dan termasuk dari suku Khazraj. Sebagaimana telah disebutkan dalam khutbah-khutbah sebelumnya mengenai hal ini, setelah Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah, Abu Amir pergi ke Mekah dan menghasut kaum Quraisy untuk berperang melawan Rasulullah SAW dan berkata, "Aku bersamamu dan kaumku tunduk kepadaku. Ketika kalian berperang melawan Muhammad, kami akan bergabung dengan kalian." Ia pernah ikut serta bersama kaum Quraisy dalam perang Uhud. Setelah melihat kemajuan Islam, Abu Amir menjadi sangat gelisah dan terbakar api iri hati. Ia telah menyuruh menggali lubang-lubang di medan Uhud, yang salah satunya menyebabkan Rasulullah SAW terjatuh ke dalamnya.
dan terluka cukup parah. Ketika perang Uhud dimulai, Abu Amir memanggil kaumnya, "Wahai orang-orang kabilahku, aku Abu Amir." Tetapi saat itu kaumnya telah menjadi Muslim. Mereka menjawabnya, "Wahai orang fasik, tidak ada sambutan baik lagi untukmu." Mereka mencaci maki serta melaknatnya. Mendengar ini, Abu Amir berkata, "Sepeninggalku, kaumku telah menjadi sangat rusak." Setelah itu, banyak orang dari kabilah Abu Amir yang lantas memusuhi Rasulullah SAW dan pergi ke Mekah. Sebelum peristiwa ini terjadi, ketika Abu Amir pergi, orang-orang yang belum masuk Islam juga ikut bersamanya. Jumlah mereka sekitar 50 orang. Dalam riwayat-riwayat disebutkan juga mengenai doa Rasulullah SAW terhadap Abu Amir, bahwa Rasulullah SAW berdoa agar ia mati dalam kesendirian dan jauh dari tanah airnya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, Abu Amir datang menemui beliau. Ia berkata, "Wahai Muhammad SAW, ke arah apa engkau menyeru?" Nabi SAW bersabda, "Aku menyeru engkau ke arah din Hanif, yaitu agama yang lurus, agama yang sama yang kamu sendiri mengaku sedang mencarinya." Abu Amir berkata, "Apakah engkau menganut agama itu?" Rasulullah SAW bersabda, "Ya, tentu saja." Kemudian Rasulullah SAW mengajaknya masuk Islam, tetapi ia menolak. Ia merasa iri hati dan memaki Rasulullah SAW. Abu Amir berkata kepada Rasulullah SAW dengan nada mengejek, "Siapa di antara kita yang berdusta, semoga Allah mematikannya dalam keadaan asing dan jauh dari tanah airnya." Ia menunjuk ke arah Nabi SAW. Beliau SAW menjawab, "Ya, tentu saja, semoga Allah memperlakukan orang yang dusta seperti itu." Kemudian Abu Amir terus menghalangi orang-orang dari kaumnya untuk mengikuti Rasulullah SAW. Dan ia terus menekankan agar mereka tidak menaati beliau. Sementara itu, tanda-tanda dan mukjizat Rasulullah SAW semakin hari semakin nyata, dan para pengikut beliau pun terus bertambah, terutama orang-orang dari kabilah Abu Amir yang bergabung dengan Islam, yang membuat Abu Amir semakin marah. Kemudian ia bersama orang-orang munafik membangun sebuah masjid yang dalam sejarah Islam dikenal dengan nama Masjid Dirar, agar ia dapat mengumpulkan orang-orang di sana, berbicara dengan mereka, dan menghalangi mereka dari mengikuti Rasulullah SAW. Menurut sebuah riwayat, Abu Amir berkata kepada para persekongkol yang sependapat dengannya, "Kalian harus membangun masjid dan menjadikannya sebagai markas militer, serta mempersiapkan diri untuk perang. Aku akan menemui Kaisar Romawi dan membawa pasukan yang besar agar Muhammad SAW dan para sahabatnya dapat diusir dari Madinah." Maka Abu Amir pun berangkat menuju ke Kekaisaran Romawi dan menemui Kaisar, penguasa Kekaisaran Romawi di Syam. Ia berusaha membujuk Kaisar untuk berperang melawan Rasulullah SAW dan kaum muslimin. Dan ia berkata tentang mereka bahwa mereka adalah orang-orang yang lemah, miskin, dan sedikit jumlahnya, dan musuh mereka banyak. Engkau tidak perlu takut kepada mereka. Dan ia berkata kepadanya bahwa jika ia tidak mengambil tindakan melawan kaum muslimin, maka di masa depan hal itu tidak akan baik bagi kerajaannya. Heraklius menerima Abu Amir di istananya dan berjanji bahwa ia akan dibantu. Sementara itu, Abu Amir menyampaikan kabar gembira kepada para perencana jahat dan yang sependapat dengannya. "Dalam waktu dekat, aku akan menyerang Madinah Munawwarah dengan membawa pasukan yang sangat besar. Oleh karena itu, kalian harus membangun sebuah markas khusus untukku." Dengan tujuan ini, orang-orang munafik membangun sebuah masjid di Kuba. Masjid ini disebut Masjid Dirar. Namun, keinginan ini pun tidak terwujud, dan akhirnya Abu Amir meninggal dalam keadaan kesendirian dan terbuang di Syam. Ia telah berdoa sebelumnya menentang Rasulullah SAW, tetapi kini doa itu akhirnya berbalik menimpanya sendiri. Terdapat perbedaan pendapat tentang kapan ia meninggal. Menurut sebagian pendapat tahun 9 Hijriah, dan ada yang berpendapat 10 Hijriah. Bagaimanapun, ia meninggal dalam keadaan kesendirian.
Ketika orang-orang munafik telah menyelesaikan pembangunan masjid tersebut, mereka menghadap Rasulullah SAW dan memohon kepada beliau agar beliau solat di masjid itu. Orang-orang ini menghadap Rasulullah SAW dengan membawa permohonan pembukaan masjid palsu tersebut pada saat beliau sedang melakukan persiapan untuk berangkat ke Tabuk. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah SAW, kami telah membangun sebuah masjid untuk orang-orang sakit, orang-orang yang membutuhkan, dan untuk malam-malam yang hujan. Kami ingin agar Anda datang dan solat di dalamnya untuk kami." Beliau SAW bersabda, "Aku sedang sibuk pada saat ini. Aku sedang melakukan persiapan untuk bepergian. Ketika kami kembali dari perjalanan, kami akan solat di sana." Ketika beliau SAW kembali dari Ghazwah Tabuk dan berkemah di tempat bernama Zu'awan yang jaraknya 1 jam dari Madinah, ayat ini turun mengenai masjid yang dibangun oleh orang-orang munafik. وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ وَلَيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. Dan orang-orang yang telah membangun sebuah masjid untuk menimbulkan bahaya dan menyebarkan kekufuran dan untuk memecah belah di antara orang-orang mukmin dan sebagai tempat pengintaian bagi orang yang telah berperang melawan Allah dan Rasul-Nya sejak sebelumnya, mereka pasti akan bersumpah dengan mengatakan, "Kami tidak menghendaki apapun selain kebaikan." Padahal Allah bersaksi bahwa sesungguhnya mereka adalah pendusta. Setelah menerima wahyu ini, Rasulullah SAW memanggil Hazrat Malik bin Dahsyam dan Hazrat Ma'an bin Adi dan memerintahkan mereka untuk merobohkan Masjid Dirar. Dalam beberapa riwayat juga disebutkan bahwa Hazrat Ahsan bin Adi, Amir bin Sakan, dan Wahsy, pembunuh Hazrat Hamzah, serta Hazrat Suwaid bin Abbas juga dikirim oleh Rasulullah untuk tujuan ini. Dalam Syarah Zarqani disebutkan bahwa kemungkinan Rasulullah SAW pertama-tama mengutus 2 orang, kemudian mengutus 4 orang lagi untuk membantu mereka. Bagaimanapun, Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk pergi ke Masjid Dirar untuk merobohkannya. Maka semua orang ini dengan cepat sampai ke suku Bani Salim. Hazrat Malik berkata kepada kedua rekannya, "Tunggulah aku hingga aku datang kepada kalian." Maka beliau membawa ranting-ranting kering pohon kurma yang telah dinyalakan dari rumahnya. Kemudian mereka sampai di dekat Masjid Dirar antara waktu Maghrib dan Isya, dan di sana mereka membakarnya dan merobohkannya hingga rata. Pada saat itu orang-orang yang membangun masjid itu berada di sana, tetapi setelah api menyala, mereka melarikan diri ke sana kemari. Ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau ingin memberikan tempat ini kepada Ahsan bin Adi agar ia menjadikan tempat ini sebagai rumahnya. Tetapi Ahsan bin Adi meminta maaf dengan mengatakan, "Mengenai tempat ini, Allah Ta'ala telah menurunkan apa yang harus diturunkan. Ini adalah tempat seperti itu. Aku tidak ingin membangun rumah di sini dan aku juga tidak membutuhkannya. Maka berikanlah tempat ini kepada Sabit bin Akram karena ia tidak memiliki rumah." Maka Rasulullah SAW memberikan tempat itu kepada Hazrat Sabit bin Akram. Ibnu Ishaq juga menyebutkan nama-nama orang munafik yang membangun Masjid Dirar yang jumlahnya ada 12 orang. Berkenaan dengan kasih sayang Rasulullah SAW, keluasan jiwa Rasulullah SAW, dan sifat pemaaf serta pengampunan beliau merupakan contoh yang paling cemerlang, sehingga meskipun pada setiap langkah beliau SAW harus menghadapi rencana berbahaya dari kaum munafik, di mana beliau SAW harus menghadapi kesulitan dan bahkan rencana pembunuhan. Mereka melakukan rencana jahat ini dan orang-orang munafik itu kemudian tertangkap basah dalam keadaan seperti itu. Akan tetapi beliau SAW senantiasa memaafkan mereka pada setiap kesempatan. Hukuman hanya diberikan ketika ada ancaman terhadap negara dan sistem pemerintahan, dan tindakan itu pun hanya dilakukan sejauh untuk menghilangkan ancaman itu. Selain itu, pada kesempatan seperti itu pun tidak diberikan hukuman-hukuman berat meskipun hukuman itu dapat diberikan. Hazrat Muslim Maud menyebutkan sifat orang-orang munafik dan menerangkan
Allah Ta'ala memerintahkan Rasulullah SAW melalui wahyu agar masjid di Kuba yang dibangun oleh kaum munafik dengan tujuan agar mereka dapat berkumpul di sana dengan dalih melaksanakan solat dan melakukan musyawarah yang bersifat kemunafikan itu, yakni dihancurkan dan mereka dipaksa untuk solat di masjid-masjid lain milik kaum muslimin. Namun meskipun kejahatan mereka sangat besar, mereka tidak diberi hukuman fisik atau hukuman denda. Beliau SAW sudah mengetahui rencana buruk mereka ini. Terdapat riwayat lain mengenai kasih sayang Rasulullah SAW terhadap Madinah dan kaum Ansor, yaitu sebagai berikut. Setelah perjalanan kurang lebih 2 bulan, Rasulullah SAW kembali ke Madinah. Ketika beliau SAW sedang menuju Madinah, kasih sayang beliau SAW terhadap Madinah dan penduduk Madinah terungkap dengan cara demikian, bahwa begitu Rasulullah SAW melihat pemukiman Madinah, beliau bersabda, "Hazihi taubatun wa haza Uhudun jabalun yuhibbuna wa nuhibbuhu." Ini adalah Tabah. Salah satu nama Madinah adalah Tabah juga, yaitu suci dan baik, dan ini adalah Uhud. Ini adalah gunung yang mencintai kami dan kami mencintainya. Yani Rasulullah SAW mencintai setiap tempat di Madinah. Kemudian terkait nama Uhud dan perang Uhud, kisah-kisah keikhlasan dan kesetiaan yang telah ditulis oleh para sahabat dengan darah mereka, Rasulullah SAW tidak pernah melupakannya. Dalam satu riwayat disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Saya harus segera tiba di Madinah. Oleh karena itu, siapa di antara kalian yang ingin pergi bersama saya dengan cepat, hendaklah bergegas." Kemudian beliau SAW juga bersabda, "Maukah aku beritahukan kepada kalian rumah-rumah terbaik kaum Ansar?" Para sahabat berkata, "Tentu." Maka Rasulullah SAW bersabda, "Rumah-rumah Bani Najjar." Kemudian beliau SAW bersabda, "Rumah-rumah Bani Abdul Ash'al." Kemudian beliau bersabda, "Rumah-rumah Bani Sa'idah atau Bani Haris bin Khazraj." Dan pada semua rumah kaum Ansar terdapat kebaikan. Dalam satu riwayat, perawi mengatakan bahwa Hazrat Sa'ad bin Ubadah menemui kami. Maka Abu Usaid berkata, "Apakah kamu mengetahui bahwa Rasulullah SAW telah menyebutkan keutamaan rumah-rumah kaum Ansar dan menempatkan kita di urutan terakhir?" Hazrat Sa'ad pergi menghadap Rasulullah SAW dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, Anda telah menyebutkan keutamaan rumah-rumah kaum Ansar dan menempatkan kami di urutan terakhir." Yakni dalam pujian yang telah disebutkan, nama beliau muncul di urutan terakhir. Para sahabat juga memperhatikan hal ini. Atas hal itu Rasulullah bersabda, "Tidakkah cukup bagi kalian bahwa kalian termasuk di antara orang-orang yang baik? Ini saja seharusnya cukup bagi kalian bahwa aku telah menyebutkan nama kalian dan memasukkan kalian di antara orang-orang yang baik." Sebagaimana telah dijelaskan di awal bahwa ada 2 kelompok besar yang tertinggal dari Ghazwah Tabuk. Yang pertama adalah kelompok kaum munafik, yang terhadap mereka Allah Ta'ala menyatakan ketidakridaannya. Dan kelompok kedua terdiri dari orang-orang yang tulus dalam keimanan mereka dan juga ingin ikut serta dalam jihad. Tetapi mereka begitu miskinnya sehingga meskipun telah berusaha, perlengkapan dan sarana untuk berangkat tetap tidak tersedia bagi mereka, atau mereka tidak dapat ikut serta karena suatu penyakit yang uzur. Dan Allah Ta'ala dalam Al-Quran surat At-Taubah menerima uzur mereka. Maka dalam suatu riwayat Bukhari disebutkan bahwa ketika kembali dari Ghazwah Tabuk dan mendekati Madinah, Rasulullah SAW bersabda, "Di Madinah ada beberapa orang yang setiap kali kalian melakukan suatu perjalanan atau melewati suatu lembah, mereka bersama kalian." Atas hal itu, para sahabat mengungkapkan keheranan dan berkata, "Wahai Rasulullah SAW, mereka berada di Madinah. Bagaimana mungkin mereka dapat bersama kami padahal mereka berada di Madinah?" Rasulullah SAW bersabda, "Mereka berada di Madinah dan suatu uzur seperti sakit atau lainnya telah menghalangi mereka untuk ikut serta." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa ketika kembali dari Tabuk, Rasulullah SAW bersabda dengan mengucapkan syukur kepada Allah Ta'ala, "Alhamdulillahi ala ma rozaqana fi safarina haza min ajrin wa hasanatin wa min ba'di syurakaina fih." Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepada kita dalam perjalanan kita ini
pahala dan kebaikan dan menjadikan mereka yang tertinggal di belakang kita ikut serta bersama kita dalam pahala tersebut. Atas hal itu, Hazrat Aisyah berkata, "Wahai Rasulullah, Anda telah menanggung kesulitan dan kesukaran perjalanan dan kemudian berhak atas pahala tersebut. Tetapi bagaimana mereka dapat ikut serta bersama Anda dalam pahala tersebut tanpa menanggung kesulitan-kesulitan itu? Dan siapakah orang-orang yang ikut serta itu?" Atas hal itu Rasulullah SAW bersabda, "Di Madinah ada beberapa orang yang tidak ada tempat yang kami tuju dan tidak ada lembah yang kami masuki, melainkan mereka sesungguhnya bersama-sama dengan kami. Penyakit telah menghalangi mereka untuk berangkat bersama kami. Kami adalah mujahid mereka dan mereka yang tetap tinggal di rumah itu adalah sahabat kami. Demi zat yang jiwaku berada di tangannya, doa mereka lebih berpengaruh terhadap musuh-musuh daripada senjata-senjata kami." Yakni doa-doa yang mereka panjatkan dengan duduk di rumah. Banyak di antara doa-doa tersebut yang dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Mengenai penyambutan penuh kasih sayang dan kerinduan oleh penduduk Madinah pada saat kepulangan dari Perang Tabuk disebutkan, yakni ketika Rasulullah SAW kembali dari Ghazwah Tabuk, maka untuk menyambut beliau, penduduk Madinah baik laki-laki maupun perempuan dan anak-anak, semuanya karena cinta kepada beliau dan kerinduan yang sangat untuk berjumpa dengan beliau, mereka keluar dari Madinah menuju dekat Saniyatul Wada dan mereka mulai membacakan syair ini. "Tala'al badru alaina min saniyatil wada' wajabas syukru alaina ma da'a lillahi da'." Yakni bulan purnama telah terbit atas kami dari arah Saniyatul Wada. Syukur kepada Allah telah menjadi wajib atas kami selama masih ada yang menyeru kepada Allah. Penyambutan penduduk Madinah terhadap beliau SAW dengan membacakan syair ini dengan penuh kerinduan dan perasaan cinta yang mendalam disebutkan terjadi pada dua kesempatan. Pertama, pada saat beliau SAW hijrah dari Makkah ke Madinah, dan kesempatan kedua adalah ketika beliau SAW memasuki Madinah pada saat kepulangan dari Tabuk. Beberapa penulis syarah hadis seperti Allama Ibnu Hajar Asqalani, penulis tafsir Bukhari, berpendapat bahwa sangat mungkin bahwa syair-syair yang disebutkan dalam riwayat yang disebutkan dari Hazrat Aisyah radhiyallahu taala anhu itu berkaitan dengan waktu kepulangan Rasulullah SAW dari Ghazwah Tabuk. Karena pada waktu itu di tempat Saniyatul Wada, orang-orang dan anak-anak menyambut beliau. Sebab orang-orang yang datang dari arah negeri Syam disambut di tempat itu biasanya. Ketika penduduk Madinah mengetahui tentang kepulangan Rasulullah SAW dari Ghazwah Tabuk, maka mereka dengan penuh kegembiraan keluar dari Madinah menuju tempat itu untuk menyambut Rasulullah SAW. Sebagaimana Hazrat Sa'ib bin Yazid menuturkan, "Saya ingat bahwa saya juga bersama anak-anak yang lain pergi ke Saniyatul Wada untuk menyambut Rasulullah SAW ketika beliau kembali dari Ghazwah Tabuk." Imam Baihaqi juga telah menyebutkan bahwa anak-anak menyambut Rasulullah SAW dengan syair-syair ini ketika Rasulullah SAW kembali ke Madinah dari Ghazwah Tabuk. Bagaimanapun, sangat mungkin bahwa syair-syair ini dibacakan pada kedua kesempatan tersebut. Dan kemungkinan besar syair-syair ini dibacakan pada saat kepulangan dari Tabuk. Karena pada saat kepulangan dari Tabuk, penduduk Madinah dalam keadaan dikuasai oleh luapan gejolak perasaan yang sangat merindukan, yakni dan mereka pasti telah keluar dengan penuh kerinduan untuk berjumpa dan menyambut Rasulullah SAW. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan yang sedemikian rupa yang mengenainya orang-orang munafik telah menyebarkan desas-desus yang sedemikian rupa sehingga ketika kabar gembira tentang kepulangan Rasulullah SAW dan para sahabat dengan selamat diterima, maka seolah-olah tanah yang kering disiram oleh air. Dan kaum muslimin di Madinah, baik anak-anak maupun orang tua, baik perempuan maupun laki-laki, semuanya pada kesempatan itu bergembira dan keluar untuk menyambut Rasulullah SAW. Alhasil terdapat kemungkinan bahwa syair-syair ini dibacakan pada saat hijrah dari Mekah
Dan ungkapan cinta ini dapat terjadi pada kedua kesempatan tersebut, dan hal ini tidak perlu diperdebatkan. Akan tetapi, hal ini terbukti bahwa setelah kedatangan ke Madinah, kesadaran akan kecintaan kepada Rasulullah SAW yang diperoleh kaum muslimin tersebut bagaimanapun jauh lebih besar daripada yang ada sebelumnya pada waktu hijrah. Insya Allah masih ada beberapa peristiwa lain dan sejarah lain yang akan saya sampaikan di kemudian hari. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.